Pernahkah Anda mendengar seorang ajun inspektur polisi Aibtu menampar kepala kepolisian resor, Kapolres, di tengah kerumunan massa? Ya, itu benar-benar terjadi. Dan pada hari itu, darah dingin mengalir di seluruh kabupaten. Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Anindita Putri, baru saja bertugas. Seorang perwira yang tak kenal takut, jujur, dan berani. Untuk melihat gambaran nyata, ia menanggalkan seragamnya dan keluar ke jalanan dengan pakaian sipil. Hari itu, ia berjalan di tengah keramaian, seolah-olah hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang melewati pasar. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang berdiri di tengah kerumunan itu adalah kepala polisi tertinggi di kabupaten tersebut. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang Aibtu. Wajahnya dipenuhi kesombongan kekuasaan dan matanya berkilat-kilat dengan arogansi. Anindita bertanya dengan suara tegas, "Mengapa tindakan tidak benar ini terjadi?" Hanya itu yang ia katakan, dan di depan kerumunan, Aibtu itu dengan marah melayangkan tamparan keras sambil membentak, "Siapa kau berani ikut campur?" Seketika, seluruh pasar terdiam. Jantung orang-orang seolah berhenti berdetak. Perlahan, wanita itu membuka dompetnya, mengeluarkan kartu identitasnya, dan mengucapkan 4 kata sederhana. "Kepala Kepolisian Resor, Kombes Pol Anindita Putri." Satu kalimat itu mengguncang seluruh kota. Dan apa yang terjadi pada Aibtu itu setelahnya akan sulit Anda percayai. Kabupaten Ganesha dan Sumpah Seorang Anak. Kabupaten Ganesha, pengganti Devgar. Meskipun namanya terdengar agung, bagi rakyat jelata, hidup di sana terasa seperti neraka. Dari luar tampak tenang, tetapi di dalamnya, korupsi dan ketidakadilan menggerogoti seluruh sistem. Di Kabupaten Ganesha inilah, Kombes Pol Anindita Putri, pengganti SP Anvita Chauhan, dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, yang baru. Anindita bukanlah perwira yang hanya duduk di balik meja. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil biasa yang menghabiskan hidupnya dalam kejujuran, tetapi imbalannya hanyalah kesulitan. Anindita melihat ayahnya tak berdaya di hadapan para buaya besar sistem sejak ia kecil. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menjadi bagian dari sistem bukan untuk tunduk padanya, tetapi untuk mengubahnya. Seminggu setelah Anindita bertugas, laporan harian dari setiap polsek selalu sama. "Semua terkendali, Ibu. Situasi aman dan damai." Namun, setiap kali Anindita melihat keluar jendela kantornya, ia tidak melihat kedamaian itu. Ia hanya melihat ketakutan dan keterpaksaan yang tak terucapkan di wajah orang-orang. Suatu sore, ia membaca laporan yang menyebutkan bahwa di Pasar Legi, pengganti Nayagan, pasar utama kota, telah tersedia pengamanan yang sangat baik bagi para pedagang kecil. Senyum pahit tersungging di bibir Anindita. Ia tahu ada jurang lebar antara kata-kata di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Ia memanggil Bapak Rahmat, pengganti Ramsing, sopir pribadinya yang jauh lebih tua dan berpengalaman. "Bapak Rahmat, Anda sudah bertahun-tahun di sini. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di Ganesha?" Bapak Rahmat ragu sejenak, lalu perlahan berkata, "Ibu, kenyataan jauh berbeda dari yang tertulis di berkas. Di sini, yang ada adalah ketakutan pada seragam, bukan rasa hormat. Hukum hanya berlaku untuk yang berkuasa, bukan untuk rakyat kecil." Anindita menarik napas dalam-dalam. "Baik. Besok pagi, siapkan mobil tua. Kita akan berkeliling kota dengan pakaian sipil. Dan ingat, jangan ada satupun orang yang tahu tentang ini. Tidak seorang pun." Pasar Legi, tempat kebanggaan terinjak. Pagi-pagi sekali, Anindita sudah siap dengan kemeja dan celana bahan sederhana, tanpa riasan atau perhiasan mahal. Ia tampak seperti wanita biasa yang akan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ia duduk di kursi depan mobil jeep tua. "Kita ke Pasar Legi," katanya. Saat mobil melintasi ganggang tua, mata Anindita mengamati segalanya. Ia tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan denyut nadi kota, kegelisahan yang menyelimuti udara. Pukul 10 pagi, Pasar Legi sudah penuh sesak. Di tengah hiruk-pikuk, Anindita berjalan seperti orang biasa. Ia melihat seorang anggota polisi lalu lintas, menerima selembar uang Rp50.000 dari sopir angkot dan menyimpannya di saku. Ia mendengar dua wanita berbisik bahwa pengaduan mereka di kantor polisi tidak ditanggapi karena mereka tidak menghangatkan saku Pak Polisi. Hati Anindita terasa berat. Insiden-insiden kecil ini menunjukkan penyakit besar. Rakyat sudah terbiasa menganggap korupsi sebagai bagian dari hidup. Tiba-tiba,
ia melihat kerumunan besar di tengah pasar. Ada jeritan dan tangisan. Anindita menyibak kerumunan itu. Pemandangan di dalamnya membuatnya marah besar. Seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun, Pak Nardi pengganti Ramba Rose, duduk di tanah sambil terisak. Stan sayur kecilnya hancur berantakan. Tomat terinjak-injak di jalan, dan ikatan bayam kotor berselimut lumpur. Berdiri di hadapannya seperti iblis adalah seorang Aibtu Ajun Inspektur Polisi 1. Seragamnya rapi, sepatunya mengkilap, tetapi wajahnya penuh kesombongan dan keangkuhan. Tidak ada belas kasihan di matanya, hanya mabuk kekuasaan. Namanya Bima Sakti pengganti Balbir Singh. Aibtu Bima membentak Pak Nardi. "Pak Tua, apa kau tuli? Sudah berapa kali kukatakan, jangan berjualan sayur busuk di sini. Tempat ini akan dibuka untuk toko milik orang penting anggota DPRD, pengganti MLA." Pak Nardi memohon sambil berlutut. "Pak, saya sudah 40 tahun jualan di sini. Dari sini saya biayai cucu saya sekolah. Saya harus kemana lagi, Pak? Kasihanilah orang miskin ini." "Kasihan?" Bima tertawa terbahak-bahak. Tawa itu seperti desisan ular berbisa. "Polisi ada bukan untuk berbelas kasihan, tetapi untuk berkuasa. Di Ganesha ini, kami yang berkuasa. Sekarang, angkat kakimu dari sini." Dengan jijik, Bima mengangkat sepatu botnya yang berat dan menendang keranjang sayuran Pak Nardi yang tersisa. Keranjang itu pecah dan sayuran sisanya bertebaran. Ini bukan sekadar sayuran yang hancur. Ini adalah kehormatan dan harapan seorang lelaki tua yang terinjak. Orang-orang di kerumunan hanya melihat dalam diam. Mereka marah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu, berurusan dengan Bima berarti mengundang petaka. Namun, di kerumunan itu, ada satu wanita yang tidak peduli pada petaka atau ketakutan akan seragam. Anindita menyingkirkan status perwiranya dan memutuskan bertindak sebagai warga negara. Ia berjalan perlahan, berdiri tepat di depan Aibtu Bima. Suaranya tidak bergetar. Dengan suara tegas dan jelas, ia bertanya, "Mengapa tindakan tidak benar ini terjadi?" Satu pertanyaan itu menghentikan seluruh hiruk-pikuk pasar. Semua orang terkejut. Bima menoleh, menatap Anindita dengan pandangan meremehkan. Seorang wanita biasa berani menanyainya, "Kau tidak perlu jadi pahlawan, Ibu. Pergi dari sini. Apa kau tahu siapa aku?" Bima membentak. Anindita tidak bergeming. Dengan nada yang sama, ia menjawab, "Siapapun Anda mengenakan seragam, dan seragam ini tidak diberikan untuk menindas orang miskin. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda." Kata-kata menyalahgunakan kekuasaan menghantam kesombongan Bima seperti pisau. Wajahnya memerah. Ia merasa harga dirinya dilecehkan di depan umum. "Kau mengajariku hukum? Beraninya kau? Siapa kau berani mengajari Aibtu Bima Sakti cara bekerja?" Dan sebelum ada yang menyadari, tangan Bima terangkat di udara. PLAK. Sebuah tamparan keras menggema. Aibtu Bima Sakti baru saja menampar Kombes Pol Anindita Putri di tengah keramaian siang bolong. Tamparan yang mengguncang kabupaten. Selama 1 detik, waktu seakan berhenti. Keheningan yang mengerikan menggantikan kebisingan pasar. Napas orang-orang tertahan. Pak Nardi menatap dengan mata lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tamparan itu terasa panas di pipi Anindita, tetapi lebih sakit di hatinya. Tamparan ini bukan hanya ditujukan padanya, tetapi pada kepercayaan yang harusnya dimiliki rakyat pada polisi. Itu ditujukan pada hukum yang ia sumpahi untuk ia lindungi. Bima menyeringai penuh kemenangan. Ia merasa telah memberi pelajaran pada wanita sok pintar itu. "Bagaimana? Sekarang tahu akibatnya melawan polisi. Sekarang pergi, atau aku masukkan kau ke sel tahanan." Anindita perlahan membetulkan wajahnya. Di matanya, tidak ada air mata, tidak ada ketakutan, hanya hawa dingin yang aneh. Hawa dingin yang bisa memadamkan api. Ia menatap lurus ke mata Bima. Kemudian, dengan sangat tenang, ia membuka dompet sederhana yang tergantung di bahunya. Semua mata tertuju padanya. Bima menatap heran, mengira wanita itu akan menangis atau memohon ampun. Anindita mengeluarkan sebuah kartu identitas kecil yang telah dilaminasi. Lambang burung Garuda, pengganti Ashok Stamp, berkilauan di atas kartu itu. Suara Anindita memecah keheningan yang dalam. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh Ganesha. Ia hanya mengucapkan 4 kata. "Kepala Kepolisian Resor, Kombes Pol Anindita Putri." Kata-kata itu bagai gempa bumi. Awalnya, orang-orang tidak mengerti. Tetapi ketika mata Bima menangkap tulisan emas di kartu identitas itu Anindita Putri,
SI, K, kepala kepolisian resor, ia merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Langit seolah-olah terbelah. Wanita yang baru saja ia tampar adalah atasannya, Kapolres. Ibu Kapolres. Kata-kata itu keluar dari jiwanya yang gemetar. Tubuhnya yang angkuh mendadak lemas seperti lilin. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Keheningan pun pecah. Desas-desus berubah menjadi jeritan tak percaya. "Itu Bu Kapolres!" Aibtu Bima menampar Kapolres. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Harga diri Bima terinjak di hadapan massa yang sebelumnya ia tindas. Bima berlutut seketika di kaki Anindita. Ibu, saya melakukan kesalahan besar. Maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda." Ia merengek. Air matanya bercampur keringat. Anindita menatapnya dengan jijik. Ia tetap berdiri. Suaranya kini dipenuhi wibawa seorang pimpinan. Berdiri. Seorang perwira polisi berlutut di depan umum adalah penghinaan terhadap seragam ini. Bima berdiri dengan gemetar. "Kau tidak mengenaliku. Itu bukan kesalahanmu. Kesalahanmu, Aibtu." Suara Anindita semakin keras. "Adalah kau mengenali seragam ini dan kau tetap menindas orang yang tak berdaya. Kesalahanmu adalah kau merasa seragam ini memberimu hak untuk menampar wanita manapun. Tamparan ini bukan padaku, tapi pada arogansi yang mendiami seragam ini. Dan hari ini, aku akan menghancurkan arogansimu itu." Anindita mengambil ponselnya dan menelepon. "Pusat kendali, ini Kapolres. Dalam 10 menit, saya minta Wakapolres, seluruh perwira kompol, dan pasukan wilayah ini berada di Pasar Legi. 10 menit. Tidak kurang. Pasar Legi berubah menjadi markas polisi dalam 8 menit. Ketika Wakil Kapolres, Wakapolres, turun dari mobil dan melihat Kapolres baru mereka dalam pakaian sipil dengan bekas jari merah di pipinya, ia terkejut. Anindita menunjuk ke arah Bima. "Tanyakan padanya." Hari ini, dia telah mempermalukan kepolisian Ganesha. Tanpa membuang waktu, Anindita memberikan perintah. Aibtu Bima Sakti dan 2 anggotanya yang bersamanya segera diskors, suspend, saat ini juga. Buat laporan polisi dengan pasal berlapis. Menghalangi tugas pejabat publik, penganiayaan terhadap warga sipil, dan penyerangan terhadap petugas wanita. Tangkap mereka di sini dan copot seragam mereka. Bima merasa seolah-olah telinganya disiram timah panas. Pencopotan seragam adalah kematian terburuk bagi seorang polisi. Saat Bima digiring, teleponnya berdering. Nama anggota DPRD Aiwayan Ratna, pengganti MLA Ratan Singh, muncul di layar. Seseorang pasti telah memberitahunya. Anindita memberi isyarat, "Nyalakan speaker." Bima mengangkat tangan gemetar dan mengaktifkan speaker. Suara berat anggota DPRD Ratna terdengar oleh seluruh kerumunan. "Bima, omong kosong apa yang kudengar? Siapa Kapolres baru itu? Katakan padanya untuk bicara dengan Iwayan Ratna. Kau orangku, dia tidak bisa menyentuhmu." Anindita mengambil alih telepon. "Halo, Bapak anggota DPRD. Ini Kapolres Anindita Putri. Ada jeda. Di seberang sana. Dengar, Ibu Kapolres. Dia masih muda. Kesalahan bisa terjadi. Mari kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan." Anindita memotong pembicaraannya. "Orang Anda kini adalah penjahat di mata hukum. Dan di Ganesha hanya akan ada supremasi hukum atau orang-orang Anda. Lebih baik Anda biarkan hukum bekerja." Lalu, ia memutus sambungan telepon. Harapan terakhir Bima sirna. Polisi menggiringnya dan kedua anggotanya ke dalam mobil jeep yang biasa ia gunakan untuk menindas orang. Kali ini ia adalah seorang tahanan. Kerumunan kini bertepuk tangan. Air mata Pak Nardi mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Anindita mendekati Pak Nardi dan meletakkan tangan di bahunya. "Maafkan saya, Pak. Maafkan kami karena orang di departemen kami telah menyakiti Anda. Mulai hari ini, tidak ada yang akan mengusir Anda dari tempat ini. Itu janji saya." Ia segera menelepon dinas terkait untuk mengesahkan tempat itu sebagai milik Pak Nardi. Ketika Anindita kembali ke kantor, suasana telah berubah. Setiap polisi memandangnya dengan rasa hormat yang bercampur rasa takut. Mereka semua tahu, Kapolres baru ini tidak datang untuk duduk di kantor. Ia datang untuk menegakkan keadilan di jalanan. Gema tamparan itu terdengar di seluruh kabupaten. Itu bukan tamparan pada pipi seorang Kapolres, tetapi tamparan keras pada wajah sistem yang busuk. Api balas dendam, dan tim rahasia. 2 hari berlalu sejak insiden Pasar Legi. Bima Sakti dan kedua anggotanya mendekam di sel tahanan. Anindita menjadi pahlawan bagi rakyat jelata.
Tetapi di mata petinggi kepolisian dan politik, ia adalah nama yang ditakuti. Di luar kota, di vila mewah anggota DPRD Aiwayan Ratna, sebuah pertemuan darurat sedang berlangsung. Ratna, dikelilingi oleh para kontraktor besar dan preman setianya, marah besar. Penangkapan Bima adalah serangan langsung ke kerajaannya. Kapolres baru ini sudah terlalu besar kepala. Seorang wanita berani mengancamku di telepon. Ratna membanting gelas mahalnya. Jika kita pindahkan dia, itu hanya akan jadi kemenangannya. Dia harus dipermalukan dan diusir dari kabupaten ini sebagai Kapolres yang gagal. Ia menatap preman terkejamnya, Jaka pengganti Jaga. Jaka, apa kemenangan terbesar Kapolres itu? Pak Nardi, penjual sayur di Pasar Legi. Dia menjadi simbol kemanusiaan Kapolres itu di mata rakyat. Pergi dan bakar simbol itu hingga menjadi abu. Nyalakan api yang akan menyebar ke seluruh kota. Jaka menyeringai kejam dan mengangguk. Jaring konspirasi telah terjalin. Malam itu, saat Ganesha tertidur, telepon kantor Anindita berdering nyaring. Operator pusat kendali berbisik panik. Ibu Kapolres, Pasar Legi terbakar. Jantung Anindita berdesir. Ia tahu api itu bukan karena kecelakaan tapi disengaja. Perang telah dideklarasikan. Ketika Anindita tiba, pemandangannya memilukan. Kobaran api menjulang. Di tengah kekacauan, Pak Nardi duduk meratap di tanah. Toko 40 tahunnya, seluruh hasil jerih payahnya telah menjadi abu. Api dimulai dari standnya. Tokoku, cucu saya, bagaimana dia akan sekolah? Ia meratap. Anindita berlutut di sampingnya. Pak, kuatkan hati. Saya ada bersama Bapak. Semua sudah berakhir. Nduk, kata Pak Nardi. Matanya berlinang air mata. Tidak berakhir, Bapak. Suara Anindita penuh tekad baja. Siapapun yang menyalakan api ini, saya janji, saya akan membuat hidupnya gelap gulita hingga ia merindukan setitik cahaya. Ia segera memanggil perwira di tempat kejadian. Ini bukan kecelakaan, ini konspirasi. Saya ingin pelakunya dalam 24 jam. Selidiki setiap sudut. Namun, Anindita tahu banyak polisi Ganesha yang loyal pada Ratna. Penyelidikan resmi hanya akan ditutup sebagai korsleting listrik. Ia harus bertarung sendirian, tetapi dengan tim. Tim yang bisa ia percayai dengan mata tertutup. Keesokan harinya, Anindita memeriksa berkas pribadi setiap perwira. Ia mencari bukan pahlawan, melainkan perwira jujur yang telah disingkirkan. Matanya berhenti pada satu berkas. Komisaris Polisi, Kompol Bagus Wiratama, pengganti Inspektor Ajay Sharma. Pengalaman 15 tahun, banyak kasus besar terpecahkan, dan rekor bersih. Ia telah dibuang ke pos samping selama 5 tahun. Alasannya, 5 tahun lalu, ia mengumpulkan bukti melawan orang dekat anggota DPRD Ratna. Setelah tekanan politik, Kompol Bagus dihukum, alih-alih diberi penghargaan. Anindita menemukan berliannya. Saya lihat berkas Anda, Kompol. Anda perwira hebat. Tetapi dibiarkan berkarat, kata Anindita to the point. Kompol Bagus tersenyum pahit. Ketika sistem tidak ingin ada orang yang jujur, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perwira, Bu? Seorang perwira sendirian tidak bisa berbuat apa-apa, jawab Anindita, menatap matanya. Tetapi jika Kapolres berdiri di belakangnya, dia bisa mengguncang seluruh sistem. Saya membentuk tim rahasia untuk menyelidiki kasus pembakaran ini. Tim yang melapor langsung kepada saya. Saya ingin Anda memimpinnya. Mata Kompol Bagus bersinar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Anda serius, Bu? Saya tidak punya waktu untuk bercanda. Saya tahu ini berbahaya. Berhadapan dengan anggota DPRD Ratna berarti mempertaruhkan nyawa. Anda boleh menolak. Kompol Bagus berdiri dan memberikan hormat tegas. Bu, saya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Perintahkan saja. Nyawa pun siap saya berikan. Penjeratan Ratna. Tim rahasia Anindita bekerja tanpa henti. Saat tim resmi sibuk mencari bukti korsleting, Kompol Bagus dan timnya mencari pelaku sebenarnya. Mereka menyisir rekaman CCTV yang oleh tim resmi disebut rusak. Setelah berjam-jam, mereka menemukan rekaman buram. Di kegelapan malam, tampak seorang pria mencurigakan di belakang toko. Wajahnya tidak jelas, tetapi di lengannya tampak tato yang khas. Kompol Bagus mengenali tato itu. Itu adalah tato Yaka, preman paling yang milik anggota DPRD Ratna. Bu, kami telah menemukan umpannya. Sekarang, tinggal menjerat ikan besar. Kompol Bagus melapor. Anindita memperingatkan. Jika kita menangkap Jaka langsung, Ratna akan waspada. Kita harus menjebaknya. Kompol Bagus
menyebarkan desas-desus palsu di kota. Polisi telah menemukan seorang saksi mata yang melihat pembakar itu, dan saksi itu akan segera mengungkapkan segalanya kepada Kapolres. Kabar itu menyebar cepat dan mencapai telinga anggota DPRD Ratna, tepat seperti yang Anindita perkirakan. Ratna panik. Jika saksi itu berbicara, namanya akan terseret. Ia segera menelepon Jaka. Cari saksi itu dan tutup mulutnya selamanya. Mati atau hidup. Panggilan telepon itu dilacak oleh tim Anindita. Jaka dan anak buahnya pergi mencari saksi palsu itu. Tetapi Kompol Bagus dan timnya, berpakaian sipil, sudah membuntuti. Jaka dan anak buahnya dikepung, dan setelah baku hantam singkat, mereka ditangkap. Ditemukan senjata ilegal dan jeriken bensin. Di kantor polisi, Kompol Bagus menyajikan bukti di depan Jaka, rekaman CCTV buram dan rekaman panggilan telepon Ratna. Bukti ada pada kami, Jaka. Pilih, menjadi saksi negara dan menyebut nama bosmu, atau membusuk di penjara seumur hidup. Jaka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Akhirnya buka suara. Dia mengaku diperintahkan membakar oleh anggota DPRD Iwayan Ratna secara langsung. Kini, Anindita Putri memegang kartu as terbesar, bukti kuat, dan pengakuan saksi terhadap seorang anggota parlemen daerah. Menangkap seorang anggota DPRD adalah tindakan besar. Tekanan akan datang dari seluruh provinsi, media akan meledak, dan karirnya mungkin berakhir. Malam itu, Anindita tidak bisa tidur. Ia teringat kata-kata ayahnya. Nak, ketika dihadapkan pada pilihan antara yang benar dan yang mudah, selalu pilih jalan yang benar, tidak peduli seberapa sulitnya. Keesokan paginya, Anindita mengenakan seragamnya. Aura wibawanya hari itu berbeda. Ia mengumpulkan semua bukti, menyelesaikan proses hukum, dan mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap anggota DPRD Iwayan Ratna. Kompol Bagus, panggilnya, bersiaplah. Hari ini, kita akan membakar Raja Rahwana terbesar di Ganesha. Konvoi mobil polisi besar membelah keheningan pagi menuju rumah mewah Ratna. Di depan gerbang besar, Anindita turun dengan surat perintah penangkapan di tangan. Di gerbang terpampang plakat nama yang terhormat anggota DPRD Iwayan Ratna. Hari ini, gelar kehormatan itu akan kehilangan seluruh nilainya. Ia mengangguk pada Kompol Bagus. Dobrak pintunya. Anggota DPRD Iwayan Ratna ditangkap di rumahnya. Jaringan korupsinya tumbang. Anindita tidak memberikan pernyataan kepada media. Rakyat Ganesha memenuhi jalanan, bertepuk tangan. Air mata Pak Nardi mengalir lagi, kali ini tanpa rasa takut. Ia tahu, keadilan telah datang. Anindita tahu, pertempuran melawan Iwayan Ratna hanyalah awal. Tetapi ia juga tahu, sebuah awal yang baik telah terjadi. Keyakinan akan fajar baru di Kabupaten Ganesha bukan lagi sekadar mimpi, dan kisah keyakinan itu dimulai dengan sebuah tamparan. Penutup, demikianlah kisah penegakan hukum oleh Kombes Pol Anindita Putri. Kisah ini adalah bukti bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang seluruh sistem yang korup. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk suka dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Jika Anda baru di kanal kami, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita hebat berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetaplah berani, tetaplah jujur, dan ingat, perubahan dimulai ketika ketakutan berakhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.